Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Tiarladiku, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang jaringan saraf pada manusia dan hewan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan pada tumbuhan dan juga jaringan pada manusia dan hewan. Dalam hal ini, saya akan membahas jaringan pada manusia dan hewan. Jaringan pada manusia dan hewan ada 5 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan penguat, jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan lemak. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan lebih spesifik pada jaringan saraf. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Jaringan saraf ialah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat. Begitupun sebaliknya. Pada manusia dan hewan, tingkat tinggi saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, di mana sumsum tulang belakang dan otak, serta sistem saraf tepi. Yang kedua, jenis-jenis sel saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsi konduksinya, neuron dibedakan menjadi neuron sensoris, neuron motoris, dan interneuron. Neuron sensoris atau aferen berperan menjalankan impuls dari reseptor menuju ke saraf pusat. Kebanyakan neuron sensoris memiliki soma di luar SSP. Kemudian, neuron motoris atau eferen berperan menjalankan impuls dari saraf pusat menuju ke efektor. Neuron motoris memiliki soma di medula spinalis. Yang terakhir, interneuron berperan menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya. Sistem saraf berdasarkan letak dan kedudukannya dapat dibedakan menjadi CNS, yaitu Central Nervous System atau SSP, sistem saraf pusat, dan juga PNS, Peripheral Nervous System atau SST, sistem saraf tepi. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan saraf. Yang pertama, jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron yang mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai juluran sitoplasma yang panjang. Yang kedua, sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Yang ketiga, sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh manusia dan hewan. Yang keempat, di dalam satu sel neuron terdapat sitoplasma yang mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Neuron mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia yang melindunginya. Yang kelima, neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan juga akson. Yang terakhir, fungsi jaringan saraf. Adapun fungsi jaringan saraf yaitu yang pertama, membentuk jaringan komunikasi dari sistem saraf dengan menyalurkan sinyal-sinyal listrik di seluruh jaringan. Yang kedua, merespon perubahan lingkungan yang disebut iritabilitas. Yang ketiga, membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya yang disebut konduktivitas. Yang keempat, bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar yang disebut gerak refleks. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu biologi.